Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Delcita Serenglau dari SF231B. Hari ini saya akan membahas mengenai materi kimia dasar. Langsung saja ke materi yang pertama, mengenai hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia terbagi menjadi 5. Hukum yang pertama yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dinyatakan oleh Anton Lavoisier, hukum ini menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah tetap. Dengan kata lain, massa zat prereaksi reaktan sama dengan massa zat hasil reaksi. Yang kedua, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Dinyatakan oleh Joseph Proust, hukum ini menyatakan bahwa suatu senyawa kimia selalu mengandung unsur-unsur dengan perbandingan massanya yang tetap dan tertentu, tidak bergantung pada asal senyawa tersebut atau cara pembuatannya. Yang ketiga, hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum perbandingan Dalton menyatakan bahwa jika dua unsur yang sama bereaksi dengan unsur lain untuk membentuk senyawa, perbandingan massanya adalah bilangan bulat sederhana. Dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Yang keempat, hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Yang kelima, hukum hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro. Hukum ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Selanjutnya kita ke pembahasan soal. Soal nomor 1, berapakah jumlah partikel yang terdapat dalam 5 mol logam besi jika diketahui bilangan Avogadro sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. 1 mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, sehingga 5 mol besi mengandung 5 kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 24 atom besi. Jadi jawaban yang benar adalah C, 3,01 kali 10 pangkat 24. Soal ini termasuk dalam hukum-hukum dasar kimia yaitu hukum Avogadro. Selanjutnya soal nomor 2. Belerang sebanyak 3,2 gram tepat bereaksi dengan sejumlah oksigen membentuk 8 gram senyawa belerang trioksida. Perbandingan massa belerang dan oksigen yang terdapat dalam belerang trioksida tersebut adalah reaksi belerang atau Es dengan oksigen atau O2 membentuk belerang trioksida atau SO2 adalah sebagai berikut, yaitu 2S plus 3O2 menjadi 2SO3. Menurut Anthony Laurent Lavoisier, hukum kekekalan massa zat sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi, di mana massa sebelum reaksi adalah massa Es ditambah massa O2 sama dengan massa setelah reaksi SO3, di mana massa Es diketahui 3,2 gram ditambah massa O2 yang akan kita cari. Massa dari SO3 adalah 8, maka massa dari O2 sama dengan 4,8 gram. Kemudian, menurut Joseph Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Dari massa yang diketahui dapat kita peroleh perbandingan massa belerang atau Es dibanding O dibanding senyawa SO3 sama dengan 3,2 gram dibanding 4,8
8 gram dibanding 8 gram, atau diperoleh perbandingan sederhananya adalah 2:3:5, sehingga perbandingan massa belerang atau S adalah 2:3. Jadi jawaban yang benar adalah E, yaitu 2:3. Soal ini termasuk dalam materi hukum-hukum dasar kimia. Selanjutnya materi yang kedua yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah jenis reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi atom-atom dalam reaktan. Istilah redoks berasal dari dua konsep, yaitu reduksi dan oksidasi, yang selalu terjadi secara bersamaan dalam suatu reaksi. Dalam reaksi redoks, satu atau lebih elektron dipindahkan antar unsur kimia. Berikut penjelasan dari kedua proses tersebut. Oksidasi adalah proses kehilangan elektron oleh suatu atom, ion, atau molekul. Dalam proses ini, bilangan oksidasi zat yang mengalami oksidasi meningkat. Zat yang kehilangan elektron atau mengalami oksidasi disebut sebagai agen reduktor, karena ia menyumbangkan elektron dan menyebabkan zat lain direduksi. Selanjutnya, reduksi adalah proses penerimaan elektron oleh suatu atom, ion, atau molekul. Dalam proses ini, bilangan oksidasi zat yang mengalami reduksi menurun. Zat yang menerima elektron atau mengalami reduksi disebut sebagai agen oksidator karena ia mengambil elektron dan menyebabkan zat lain dioksidasi. Berikut aturan Bilox. Di sini kita akan menggunakan 4 aturan Bilox. Selanjutnya kita ke pembahasan soal. Berikut adalah beberapa reaksi redoks. Yang pertama, MnO4 menjadi MnO2. Yang kedua Zn menjadi ZnO2-. Yang ketiga, 2CO2 menjadi C2O42-. Yang keempat, Cr2O3 menjadi CrO42-. Yang pertama, MnO4 menjadi MnO2. Yang pertama dinyatakan benar karena bilangan oksidasi Mn menurun. Yang kedua, Zn menjadi ZnO2-. Yang kedua dinyatakan salah karena bilangan oksidasi Zn tidak mengalami penurunan. Yang ketiga, 2CO2 menjadi C2O42-. Dinyatakan benar karena bilangan oksidasi C mengalami penurunan. Yang keempat, Cr2O3 menjadi CrO42-. Yang keempat dinyatakan salah karena bilangan oksidasinya tidak mengalami penurunan. Sehingga jawaban yang benar adalah B, yaitu 1 dan 3. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu molaritas. Molaritas adalah salah satu satuan dari konsentrasi larutan secara kuantitatif. Dalam hal ini, banyak zat terlarut di dalam larutan disebut konsentrasi. Rumus dari molaritas sendiri adalah M sama dengan B per V, atau M sama dengan massa per mR kali 1000 per V. M adalah molaritas, N adalah mol zat terlarut, V adalah volume larutan, mR adalah massa molekul. Selanjutnya kita ke pembahasan soal. Soal keempat, berapa molaritas M? 9,8 gram H2SO4 dalam
250 ml larutan. Menurut Arrhenius, asam merupakan spesies atau zat yang jika dilarutkan dalam air mengalami ion H+. H2SO4 merupakan asam kuat bervalensi 2. H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2- M nilainya adalah 9,8 gram. Mr nilainya adalah 2 kali 1 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 sama dengan 98. V larutan adalah 250 ml. Sekarang kita menentukan H2SO4-nya. Dengan rumus M sama dengan M per Mr dikali 1000 per V. M sama dengan 9,8 per 90 dikali 1000 per 250. Jadi nilai M adalah 0,4 M sama dengan 4 kali 10 minus 1 M. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu 0,4 M.